트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Before going into the materials, please introduce yourself first. My name is Nurhaliza and My name is Sri Wahyuni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C. Kami akan membawakan materi yang berjudul konsekuensi pelanggaran kesepakatan. do you know what it is konsekuensi pelanggaran kesepakatan? If not, let's watch this video. Konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Sebelum itu, pernahkah Anda membuat kesepakatan di sekolah? Lalu, apa akibatnya jika melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut? Nah, kesepakatan merupakan hasil keputusan bersama sehingga harus ditaati oleh semua pihak. Seseorang yang melanggar kesepakatan tentu akan mendapat konsekuensinya. Konsekuensi merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan akibat perilaku atau perbuatan yang dilakukan. Kesepakatan disebut juga pemufakatan. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal yang diinginkan dalam sebuah perjanjian. Dalam hal ini, para pihak harus mempunyai kemauan sukarela untuk mengikat diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Dengan kata lain, kesepakatan adalah sikap yang menyepakati satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun prinsip-prinsip dalam membuat kesepakatan, yang pertama, adil dan tidak memberatkan hanya salah satu pihak. Yang kedua, bertanggung jawab. Ketiga, terdapat sanksi terhadap penyelenggaraan atau penyelewengan atas kesepakatan. Secara umum, norma dapat dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk atau aturan yang berasal dari Tuhan sebagai petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. Tujuan dari norma ini adalah menciptakan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan semua perintah dan yang diharuskannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini berupa bisikan hati atau suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma ini disebut juga sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang. Norma ini bersifat mengikat dan memaksa. Hukum bersifat memaksa, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi para pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat disimpulkan bahwa keempat norma tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari keempat norma tersebut yaitu, pertama, terdapat dalam pergaulan hidup di masyarakat. Yang kedua, sama-sama bersifat mengatur agar tercipta ketertiban dalam pergaulan hidup. Ketiga, sama-sama memiliki sanksi agar norma tersebut dipatuhi. Kedua adalah perbedaan norma dan kesepakatan. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kesulitannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar.
Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan. Oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, seperti halnya tawuran. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku kesal tersebut. Secara individu, tentu saja ada luka batin dan lahir. Selalu terpelihara hati yang mendendam tanpa kasih sayang. Secara lahir, banyak yang harus dirawat di rumah sakit akibat tawuran. Bahkan, ada yang dikebumikan, keluarga kehilangan dan diliputi duka. Yang ketiga adalah norma di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mendidik siswa secara aktif dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sekolah, siswa tidak hanya diajarkan materi pelajaran, tetapi juga akhlak, budi pekerti, dan etikanya, sama seperti kehidupan masyarakat. Di sekolah juga terdapat norma yang mengaturnya. Aturan atau tata tertib sekolah adalah norma dasar yang berisikan kebijakan, hak, dan kewajiban siswa dalam sekolah tersebut. Norma di sekolah disepakati oleh berbagai pihak dan manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antar manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu. Berikut contoh perilaku positif yang menunjukkan taat pada kesepakatan yang diatur dalam norma di sekolah. Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Yang ketiga, berkata sopan kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan tempat. Yang kelima, tidak meludah di sembarangan tempat. Yang keenam, tidak mengejek atau menghina sesama teman. Yang ketujuh, menghormati guru ataupun wali murid yang datang ke sekolah. Yang kedelapan, tidak berkelahi sesama teman. Yang kesembilan, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang terakhir, menaati peraturan sekolah yang pada kenyataannya masih banyak warga sekolah yang melanggar norma. Sama seperti di masyarakat, pelanggaran norma di sekolah mendapatkan sanksi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi celaan dan ejekan di sekolah. Yang kedua, dikucilkan atau dijauhi oleh warga sekolah. Yang ketiga, mendapat hukuman yang berlaku sesuai dengan tata tertib sekolah. Yang keempat, ditandai sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Yang kelima atau yang terakhir, hilangnya kepercayaan terhadap orang. Thank you so much for our presentation. Therefore we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.